Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Bersama-sama saudara berdiri saudara, bersama-sama berdiri. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku akan memuji-Mu. Sekali lagi saudara. Sebab Engkau-lah ya Tuhan yang mempertemukan mereka sehingga mereka boleh disatukan pagi ini dalam pernikahan yang kudus. Kiranya berkat-Mu ya Tuhan turun atas kedua anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, dan juga setiap kami yang hadir di sini ikut merasakan menikmati sukacita dari Tuhan dan damai sejahtera serta berkat-berkat-Mu. Sebab kami tahu waktu Kau ada di dunia ini, Engkau melakukan mujizat yang pertama, yaitu di Kana, yaitu di tengah-tengah pernikahan. Dan turunkanlah anugerah, perkenanan serta mujizat-Mu bagi kedua anak-Mu ini yang dipersatukan hari ini, dan juga atas rumah tangga demi rumah tangga pagi ini ya Tuhan. Kalau ada rumah tangga sedang konflik, berselisih, mengalami masalah, biar kira berkat yang sama buat rumah tangga yang sudah berjalan, yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Tuhan, Engkau yang merawat, Engkau yang memperbaiki, kasih-Mu yang mengikat lagi ya Tuhan pernikahan yang ada di antara semua hadirin yang ada, jemaat yang hadir. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya Tuhan berikan firman-Mu pagi ini untuk kedua anak-Mu ini secara khusus dan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu dan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk juga kedua pengantin yang berbahagia. Gitu kan. Supaya sama segarnya dengan udara, dengan bintik-bintik hujan yang turun di luar sana. Amin. Nah, pagi hari ini hari yang berbahagia, tapi saya lihat dirinya agak tegang ya. Sampai pengantin sendiri ambil HP di sini. Ya, jadi jangan tegang-tegang. Kan sudah menerima pengarahan pernikahan kan? Wah, siap sih. Irma kayaknya lebih siap hari ini ya. Wah. Jadi ini Dedi, Irma, ya mereka hari ini akan menerima pemberkatan nikah kudus, ya. Irma ini kalau Dedi datang dari berasal dari Cilegon ya, Ciwandan tepatnya. Nah, Irma datang dari negara Belgia, alias Belgia. Dan mereka dipertemukan di Tangerang, alias Tangerang ya, di tempat pekerjaan. Nah, semua itu kasih karunia Tuhan. Saudara coba lihat yang bawa suami yang sama istri, tentu saudara kan tidak tahu kapan waktunya dan di mana saudara dipertemukan. Yang terindah dari Tuhan ini, ya, dan yang menurut saya tercantik di seluruh negeri ini, betul, ya kan? Menurut saya, saudara ya, boleh dong ya? Saya datang dari Pekanbaru, ya kan? Kerja di sini. Istri saya orang Dayak asli. Ketemunya di mana saudara? Ketemunya di Serang. Ya kan, dalam sebuah pelayanan. Jadi kita nggak tahu saudara, tapi semua itu kasih karunia Tuhan. Rupanya di sini ada berkat saya Pak Jati Terbilang. Oh ya, haleluya, puji Tuhan. Dan beliau ini memang luar biasa saudara. Kalau saya lihat dia udah lepas dari HP-nya saudara. Karena beliau ini saya salut juga semangatnya. Umur hanya sekedar angka, tapi sukacita semangat luar biasa. Baik, jadi hari ini
dengan ini pesan khusus kepada kedua pengantin ya. Prinsip pernikahan. Yang pertama itu di Markus 10 ayat 6 dan sampai 9, saya akan bacakan. Markus 10. Kebuan apa? Kalau kalian mau HP boleh lihat juga ya. Boleh lihat. Tongkat tak? Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata begini. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jelas sekali gereja menentang pernikahan sejenis. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kemandirian akan meninggalkan ya dan bersatu dengan istrinya. Itu mereka akan lakukan. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua menjadi melainkan satu. Dan ayat 9 dengarkan baik untuk semua. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas sekali dengan alasan apapun tidak boleh ada kata bercerai dalam kamus hidup orang Kristen. Yang setuju dengan saya berkata amin. Amin. Saya dengar mereka kata amin, ya kan? Harus, nggak jadi nih, nggak jadi berarti. Ya, saya begini supaya kita juga jangan pegang-pegang. Bilang kiri kanan, jangan pegang-pegang. Jangan pegang-pegang lah. Tapi saya tahu perasaan yang udah menikah 20-30 tahun lagi, indahnya ya. Kalau bisa aku mengulangi lagi kayak mereka di dekat ini, sudah terlambat sudah. Maksudnya enggak, kita hanya bisa merawat pernikahan kita, amin. Ya, jadi buat kalian dengan baik, dengan alasan apapun tidak boleh bercerai. Sebab satu-satunya lembaga di mana Tuhan sendiri yang membangunnya, yang membuat dan mendirikannya, dan itu pertama kali dalam sejarah bumi ini, bahkan itu terjadi di Firdausnya Tuhan, adalah yang disebut lembaga pernikahan. Jelas sekali, wanita ya yang bernama Eva ataupun Hawa satu diambil dari tulang rusuk Adam, dan Tuhan memberkati mereka. Ya, sekali lagi saya garis bawahi, saya highlight pernyataan ini dengan baik kedua pengantin. Denny dan Irma memperhatikan tidak boleh ada kata bercerai, sebab Tuhan sendiri yang sudah mempersatukan kalian. Bersama-sama dengan sepakat serentak katakan amin. Loh, Denny agak tegang sudah ya, karena pengalaman udah cukup kalau itu. Tapi namanya jadi pengantin baru gitu kan, pertama dan yang terakhir gitu ya, gitu dong. Karena pertama sekali dan untuk terakhir kali ya kamu menjadi pengantin. Ya, jadi Denny jangan tegang-tegang. Coba lihat sebelahnya dulu. Ya, bersama-sama saya kasih statement lagi. Dengan alasan apapun tidak boleh ada kata bercerai. Bersama-sama katakan yes. Ya, itu prinsip yang tidak boleh diganggu-gugat, tidak bisa diamandemen. Ya, wah itu sudah mutlak gitu. Nah, lalu saya mengatakan merawat pernikahan penting. Kalau yang lain-lainnya saudara, saya waktu itu minggu lalu sudah memberikan mereka 2 atau 3 sesi bimbingan pernikahan, sehingga modal firman Tuhan sebagai fundamental dasar atau alas dalam pernikahan mereka sudah terima. Tinggal mereka mengaplikasikannya dalam hidup pernikahan mereka. Nah, Kolose 3 ayat 14 ya, saya akan membacakan Kolose 3 ayat 14. Bagaimana merawat sebuah pernikahan, ini yang paling hakiki, yang paling penting. Firman Tuhan katakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, di atas apa? Di atas hubungan kasih mereka, di atas pertalian persaudaraan dua keluarga, di atas bahkan anak-anak yang sudah hadir dalam pernikahan mereka. Tapi di atas semuanya itu yang terpenting adalah kasih Kristus. Nah, itulah bonding buat mereka, pengikat yang paling utama yang mengikat tali pernikahan mereka, dan tali itu tidak bisa diputuskan. Katakan amin. Amin. Kenakanlah kasih. Jelas di firman Tuhan, dan kasih itu apa? Memaafkan, menutupi semua pelanggaran. Itu sudah dijelaskan waktu itu ya. Dan saya bersyukur untuk mereka jujur, terbuka semuanya kepada saya. Dan itu biar
menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tapi setelah mereka menikah, hari ini diberkati, perjalanan mereka adalah perjalanan hidup yang baru. Mereka mengarungi samudera luas dengan bahtera mereka. Dan ingat, selama kalian hadirkan Yesus dalam bahtera rumah tangga kalian, saya percaya sebesar apapun gelombang atau ombak yang menerpa badai hidup kalian tidak akan pernah tenggelam. Kenapa? Alasannya satu, karena Yesus ada di dalam. Tidak mungkin Bapa di surga mengizinkan hidup rumah tangga atau bahtera rumah tangga mereka tenggelam jika Yesus di dalam. Ingat sekali lagi, cinta kedua anak muda tidak bisa mengikat sebuah pernikahan. Yang bisa mengikat sebuah pernikahan dan ikatan itu tidak bisa putus adalah kasih Kristus. Katakan kasih Kristus. Ya, jadi kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi menyempurnakan sebuah pernikahan adalah kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, kalau kasih kita dengan pasangan kita yang sudah Tuhan kuduskan, Tuhan berkati puluhan atau belasan tahun yang lalu, sudah mulai hambar, tawar, nggak ada rasanya lagi. Kita hari ini biarlah kita riset kembali. Ingat kasih Kristus yang sudah mempersatukan kita. Mungkin satu dari lagu Boti, satu dari Dolok Sanggul, ketemunya di Cilegon gitu kan. Mungkin tahun 83, mungkin tahun 90 sekian. Hari ini pernikahan saudara dah hambar. Ingat lagi kasih Kristus. Kasih itulah yang akan mempersatukan kembali. Katakan amin. Ya, jadi rawat pernikahan kalian. Maka ada istilah ya, membangun tangga rumah jauh lebih mudah daripada membangun tangga. Betul sekali. Gak mudah. Ya, makanya saya mau katakan harus kalian pupuk baik-baik, rawat, kembangkan baik-baik kasih di antara kalian. Ya, saya percaya kalau orang-orang baru menikah itu lagu kesayangannya itu lagu-lagu yang sangat romantis buat pasangannya, ya kan? Contohnya mungkin Dedi malam ini menyanyikan lagu buat Irma, lagu nasional Lohita Nagu. Gimana deh? Bisa nyanyi bareng saya? Nasional Lohita Nagu. Dedi senyum-senyum aja. Nyanyi kan gak mau, gitu kan? Oh, 1-2 tahun pernikahan begitu nyanyinya. Gak tahu 5-6 tahun ke depan, tapi saya berdoa jangan ada yang nyanyi ya, istrinya nyanyi pulangkan saja aku sama mamaku atau bapakku, jangan ya. Gak boleh ya, apapun itu hadapi. Ingat, selama Yesus ada di dalamnya, bahtera rumah tangga kalian tidak akan Bapak izinkan tenggelam. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Tidak bakal tenggelam, percayalah. Karena itu saya udah kasih banyak nasihat kepada kalian. Every day, every time, every morning, setiap pagi doa bareng-bareng, mesbah dulu berdua sebelum menghadiri anak-anak di tengah kalian. Mesbah, berdoa, baca firman, jangan malas. Baca firman. Ya, supaya apa? Sepanjang hari itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kalian. Saya tidak ada mau gangguan apapun, pelakor kek, pembinor kek, mencoba ganggu-ganggu, tidak akan bisa, tidak akan mempan. Amin. Amin, gitu kan. Tapi ini slow ya. Dia ini orangnya saya beberapa kali ketemu, maksudnya orangnya tenang, menghanyutkan. Persis seperti bapaknya Pak Nahampun. Tenang-tenang menghanyutkan itu yang justru membuat Mama Hendra kelompok-kelompok. Mama Hendra tak bisa jatuh ke lain hati kan? Karena jarang ya laki-laki kayak gitu ya. Loh, ini mereka siapa ini? Apa ini ya? Oh, nasihat saya begitu ya. Ya, betul Mama Hendra ya? Yo. Oke, ya. Jadi merawat pernikahan kalian dengan baik. Yang kedua, saya mau bacakan di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14. Nanti firman Tuhan katakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Prinsipnya yang kedua adalah saling melengkapi, saling menutupi kekurangan,
Saling menerima juga tidak hanya kelebihan, tapi kekurangan. Kalau bisa menerima kekurangan pasangan apapun itu, ya, mungkin nanti malam mulai tidur bersama gitu sebagai suami istri kan udah sah kan? Ternyata si Dedi dokter ngoroknya kenceng banget. Baru tahu loh, gak apa-apa. Ya, saling bisa menerima. Ternyata istrinya katakanlah kurang bersih, mencuci pakaian misalnya manual gitu, bisa menerima karena itu bukan hal yang prinsip. Amin. Supaya ada keseimbangan, jadi saling menutupi kekurangan. Banyak kali perselisihan konflik dalam rumah tangga karena tidak bisa menerima kekurangan pasangan. Lo tahu nggak? Tapi mas gini ya, ada survei dari Barna Institute atau Bilangan Research Center itu mensurvei apa mayoritas yang paling penyebab utama terjadinya perceraian dalam rumah tangga Kristen. Saya tanyakan itu juga kepada mereka waktu bimbingan konseling pernikahan, dan mereka menebaknya perselingkuhan. Menurut saudara apa? Menurut saudara apa? Apakah itu perselingkuhan? Ternyata tidak. Faktor nomor satu ternyata adalah faktor ekonomi. Itu yang masih menempati ranking teratas, saudara. Makanya saya katakan harus menerima. Kerjaan suami itu tidak selalu baik-baik saja. Itu namanya kita di dunia ini, ya. Langit tidak selalu biru. Kadang-kadang hujan kayak tadi, saudara. Nah, jadi apapun saling menutupi, saling menerima, ya. Kalau mereka nampaknya berselingkuh, tapi ternyata nggak, itu menempati nomor 3. Jadi saudara, ayo, faktor ekonomi, faktor apapun dalam rumah tangga kalian, jadi itu tidak akan membuat rumah tangga kalian goyah. Katakan amin. Ya, dan juga tutupi semua celah yang bisa menyebabkan rumah tangga kalian bermasalah. Lalu yang pertama tadi kasih untuk merawat pernikahan, kasih Kristus. Yang kedua saling melengkapi, dan yang ketiga adalah Ibrani 13:4. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Yang ketiga, hormati pernikahanmu, perkawinanmu. Jangan cemari tempat tidurmu, ya. Nah, kau terjemahkan sendiri bagaimana cara menghormatinya. Kalau tugas suami, apa yang harus dilakukan pasangan itu masing-masing sudah tahu, ya. Bagaimana bersikap, apa yang harus dilakukan. Suami jangan bertindak kasar terhadap istri. Istri harus tunduk, bukan tanduk suami. Hormat dan tunduk dalam segala hal itu sudah tahu, ya. Yang ketiga ini adalah hormatilah lembaga pernikahan, sebab Tuhan sendirilah yang memberkati pernikahanmu. Saya hanya wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Jemaat orang tua itu saksi-saksi dalam pernikahan. Mereka semua yang di belakang kalian saat ini sangat menginginkan pernikahan kalian itu penuh berkat Tuhan. Hadir anak-anak ilahi, anak-anak dari Tuhan sendiri dalam pernikahan kalian yang harus kalian bimbing dan besarkan. Amin. Rawat pernikahan. Jangan kotori, jangan cemari dengan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Lalu saya hanya mengingatkan tugas suami, ya, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Tugas Dedi, ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Dari sekian banyak firman Tuhan, apa yang menjadi kewajiban, tugas, fungsi, tupoksinya suami, ini ayat yang sangat penting. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Artinya kita semua yang suami-suami di ruangan ini, katakan amin. Amin. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi jelas firman Tuhan bilang, kaum yang lebih lemah secara fisik, secara psikologis adalah wanita. Wanita wajib dilindungi, bukan disakiti. Wanita-wanita tentu katakan amin. Kesempatan nih, mumpung ada pembelaan dari Pak Pendeta.
Oke, dengar. Hormatilah. Jadi jangan suami hanya nuntut kau hormati aku sebagai suami pencari nafkah. Wah, itu jadul. Dengan firman Tuhan, suami pun harus hormatilah. Dikatakan mereka, siapa mereka? Istrimu. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Dengar, posisi itu sejajar. Suami tidak pada strata yang lebih tinggi dari istri. Jangan hanya jalankan fungsimu sebagai raja, tapi saya katakan waktu itu sebagai apa kalau mau ingat? Sebagai imam dan nabi. Dengar nih, Dedi. 3 hal yang harus kau dengarkan baik-baik. Suami-suami di sini, fungsi kita tuh ada 3. Ya, kalau bahasa Indonesia 3G. To guard, to guide, dan to govern. Yang kita pegang adalah hanya untuk memerintah sebagai raja. Oh, perintah. Bikin kopi, bikin apa lagi? Pohon-pohon, lapek. Kita nuju-nuju gitu dong kan? Tapi kan, yang terutama adalah to guide and to guard. Ya, untuk membimbing dan membawa, untuk membimbing dan fungsi dan menjaga sebagai imam dan nabi. Maka saya katakan sebagai imam, kita harus melayani istri dan anak-anak kita. Kalian, anak-anak kalian kelak, bawa mereka kepada Tuhan lewat mesbah, doakan dan sebagainya. Itu juga fungsi tugas suami. Lalu apa? Tugas menjaga, melindungi, memproteksi mereka. Pastikan mereka hidup layak. Amin. Bukan hanya perintah, itu jadul, itu masa lalu. Ya, itu udah ketinggalan zaman. Ingat, itu fungsimu. Lalu, dengan istri, tugasmu adalah ayat yang pertama 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri. Bukan maksudnya istrinya banyak punya banyak istri ini, enggak. Maksudnya hai dengar istri-istri di ruangan ini, khususnya Irma, Krisdayanti. Namanya Krisdayanti pasti bisa nyanyi ya. Jago nih pasti. Nanti nyanyi ya. Nasional Lohita dan gua, tapi ngomongnya sama si Dedi ya. Tunduklah kepada suamimu, tunduk. Supaya jika ada di antara mereka tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tak usah banyak ngomong istri itu, tapi oleh perbuatan atau perilakunya. Kenapa? Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi suami-suami dengar istri-istri ya. Kalau kalian tidak banyak bicara, tidak banyak merempet sama suami, tapi hidup saleh, murni, suci, banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, percayalah, suami yang menyimpang dari firman Tuhan akan bertobat. Karena melihat apa? Kelakuan, kesalehan, dan kemurnian hidup istrinya. Betul. Justru suami itu kalau katakan ngeroek terus istrinya, suka membandingkan lagi sama suaminya orang, waduh repot. Tapi di ruangan ini tidak ngaku apa tidak ada? Tidak ada, saya percaya tidak ada. Saya melihat wajah-wajah suami ini soleh-soleh semuanya. Mengangguk anakku, yes. Aku dia orangnya gitu. Oke, jadi saya tidak berlama-lama. Firman Tuhan, nasihat firman Tuhan itu ya. Prinsip pernikahan tadi adalah apa? Sekali untuk selamanya. Jadi katakan, dia ngomong sama Irma ya, sepakat. Pernikahan adalah sekali untuk selama. Amin. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada curhat kepada mantan. Amin. Ada namanya selisih biasa dalam pernikahan, itu apa yang bumbu berikan. Tapi jangan bukan pernah lu mantan mumpung belum hapus nomornya. Kalau udah dihapus nomornya, cari di Instagram, cari di Facebook, jangan ya. Curhat sama Tuhan. Jangan curhat sama orang fasik. Mazmur 1 kan bilang, jangan mendengar nasihat orang fasik. Jangan kumpul dalam kumpulan pencemooh yang hanya ngomongin pernikahan kalian tapi tidak beri solusi apa-apa. Kenapa? That is wasting time, buang waktu kalian. Jadi curhat saja sama Tuhan kalau ada hal-hal yang menggesek pernikahan kalian, ya. Amin. Sepakat ya? Nah, itu prinsip pernikahan. Merawat pernikahan mengenakan kasih Kristus, kasih agape, kasih yang tidak menuntut, tapi kasih yang mau berkorban. Saya percaya kalau kalian kenakan itu, rumah tangga kalian akan stand forever, akan bertahan selamanya. Oh, nggak ada amin. Jadi kayaknya masih agak mengawang-awang.
Oke, saya tahu dia pasti capek karena mempersiapkan ini ya. Yang kedua, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan. Yang ketiga, hormati. Jangan buat macam-macam. Hormati lembaga pernikahan. Lalu tugas suami tadi mengasihi istri, menghormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia. Sebab kalau tidak demikian apa? Doamu terhalang. Kau buat apa aja, tanah itu seperti besi, langit seperti tembaga, nggak bisa berhasil. Tapi ketika kau menghormati istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, doamu nggak terhalang. Jadi istri bisa menjadi penghalang doa suami. Kalau apa? Jika suaminya tidak hidup bijaksana dengan istrinya, tidak menghormati istrinya. Tapi jangan jadi istri yang tidak tersangin, ini nih kesempatan. Enggak ya, tapi saling menghormati. Terima kasih Pak Antoni Sami Sipahuta. Jadi lalu tugas istri, kau sebagai penolong, dan kau harus tunduk dan hormat kepada suami dalam segala hal. Amin. Terima mau itu. Jadi pertanyaan saya hari ini, kalian sudah siap dinikahkan? Siap? Lahir batin? Benar? Atau kita tunda aja lagi ke depan? Firman langsung menunduk, waduh Pak, gak ada lagi waktu libur nih Pak. Siap hari ini? Saudara, kita akan berdoa sama-sama buat pernikahan mereka, setuju? Nah jadi gini, kalau nanti kalian siapa tahu, kita berdoa langgeng, gak ada masalah, mulus-mulus seperti jalan tol. Tapi kalau ada konflik atau apa, step pertama cari Tuhan sama-sama. Sebab Tuhan problem solver yang paling paten nih, kita menyelesaikan masalah kalian. Kejar firman-Nya, cari jawaban di dalam firman Tuhan. Amen. Gak usah dikit-dikit lalu orang tua, gak usah. Kami udah dewasa. Lalu jika perselisihan itu belum bisa selesai, share kepada kami, saya dan istri saya. Ya, kita akan mencoba memberikan solusi yang terbaik buat kalian. Tapi saya percaya setelah pernikahan ini yang dua menjadi satu, maka berkat Allah akan tercurah deras dalam kehidupan kalian. Yang penting hiduplah rukun. Mazmur 133 ayat 1 katakan, jika saudara hidup bersama dalam rukun, firman Tuhan berkata, Tuhan perintahkan berkat turun ke sini, di mana Tuhan lihat ada kerukunan dan kesatuan hati. Amin. Itu kunci. Oke? Baik. Kita akan berdoa dan sebentar lagi kita akan mendengar mereka akan mengucapkan janji nikah. Saya percaya ini Tuhan berkenan kepada dalam kehidupan mereka dan Tuhan akan curahkan berkat dalam kehidupan mereka. Kita nyanyi satu lagu ya. Kalau boleh saya mengajak saudara bangkit berdiri sama. Juga kedua pengantin. Ku tinggikan
firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, biarlah itu tertanam firman itu, firman yang hidup, rema itu, logos itu dalam hati kedua pengantin ini, yaitu Dedi dan Irma, dan juga kepada kami semua, keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kedua pengantin ini akan mengucapkan janji nikah seumur hidup kepada pasangannya. Teruslah Engkau yang menaungi, memberkati, mengurapi mereka Tuhan, dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menatap matanya. Jangan kaku, jangan kaku melihatnya, ya. Pertama-tama, Dedi dipersilakan untuk mengucapkan janji nikah. Boleh, kalau belum hafal, boleh buka HP-nya. Takutnya salah, nanti mengucapkan nama orang lain yang repot ya. Namanya harus jelas ya. Oke. Dan dengan suara keras ya, dengan dia, jangan dulu deh, tunggu abang dari saya. Ya, kita sama-sama sebagai saksi mendoakan mereka. Saat mereka ucapkan janji nikah, kita mendoakan mereka. Saya persilakan Dedi sambil tatap mata, jangan selalu ke screen HP, ya. Nah, silakan ucapkan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Tolong ini ya dekat-dekat gitu ya, mic-nya. Saya dengan jelas. Saya di Fernando mengambil engkau Irma Krisdayanti Sipahuta menjadi istriku satu-satunya untuk hidup bersama dan saling mengasihi dalam susah maupun senang, sehat atau sakit, kaya atau miskin, dan dalam keadaan apa saja sampai kematian memisahkan. Kita sesuai dengan peraturan nikah yang kudus yang Allah tetapkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jelas semuanya ya? Silakan Irma sambil menatap mata pasangan yang sebentar lagi akan menjadi suaminya yang sah dan satu-satunya. Ya? Silakan. Saya Irma Krisdayanti Sipahuta menerima engkau Dedi Fernando Ampun menjadi suamiku satu-satunya untuk hidup bersama dan saling mengasihi dalam susah maupun senang, sehat ataupun sakit, kaya atau miskin, dan dalam keadaan apa saja sampai kematian memisahkan kita sesuai dengan peraturan nikah yang telah Allah tentukan. Oke, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan nanti dari Dedi dulu. Kami udah diukur pas ya, jangan ke jempol ya. Ke jari manis. Supaya manis terus kehidupan pernikahan mereka. Silakan sambil menatap dengan penuh kasih dan cinta kepada calon istrinya. Calon masih saudara, karena belum diberkati. Ya. Oke, silakan menatap dengan penuh kasih. Boleh berkata, dari miliaran wanita di bumi ini hanya kau yang kupilih. Boleh ngomong dikit, gombal kali lah kau bang. Nggak gombal ya, karena kau sudah dipilih ya Irma ya. Sekarang Irma dengan penuh kasih menyematkan cincin di jari manis daripada suamimu sebentar lagi. Pas ya, agak-agak longgar dikit. Pas ya. Coba kau tatap mata suamimu. Dalam hatimu aja bilang, dari miliaran pria di muka bumi ini, hanya kau yang kupilih. Oke? Sekarang menghadap ke saya. Cincin sudah disematkan, janji nikah sudah diucapkan. Tapi sebelum saya meletakkan tangan di atas kepala kalian, tanda pemberkatan, pengurapan dari Tuhan, saya mau bertanya dulu kepada Dedi
Fernando Nahampun, maukah saudara mengambil Irma Krisdayanti Sipautar menjadi istrimu yang telah diberkati Tuhan untuk hidup bersama sampai selama-lamanya setelah pernikahan pemberkatan nikah yang kudus ini? Kalau engkau mau dengan segenap hati, katakan ya, aku mau dengan segenap hati. Tolong belum mantap kalau tidak ada mic-nya. Saya ulangi sekali lagi ya, dan harus dekatkan mic-nya supaya jemaat mendengar. Dedi Fernando Nahampun, maukah engkau mengambil Irma Krisdayanti Sipautar menjadi istrimu yang telah diberkati Tuhan untuk hidup bersama setelah pemberkatan nikah yang kudus ini? Jika engkau mau, katakan aku mau dengan segenap hati. Ya, saya mau dengan segenap hati. Tepuk tangan bagi kita. Sekarang Irma Krisdayanti Sipautar, maukah saudari mengambil Dedi Fernando Nahampun menjadi suamimu yang sudah diberkati Tuhan untuk hidup bersama setelah pemberkatan nikah yang kudus ini? Jika engkau mau, katakan ya, saya mau dengan segenap hati. Ya, saya mau dengan segenap hati. Yes, tepuk tangan bagi kita. Baik, sekarang saya persilakan kalian untuk berlutut. Dan mari jemaat Tuhan, ini adalah puncak daripada prosesi pernikahan yang kudus dari Tuhan, di mana kita bersama-sama mendoakan mereka supaya pernikahan. Angkat angkatan saudara untuk memberkati mereka. Bolehkah kalian saling menumpangkan tangan, kamu di atasnya? Dedi dan juga Irma, oleh otoritas yang diberikan Gereja Bethel Indonesia pada hari ini 27 April 2024, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai representatif yang diberikan oleh Tuhan, memberkati kalian berdua dalam pernikahan yang kudus pada hari ini. Turunlah berkat, anugerah, rahmat, juga mujizat-mujizat Tuhan dalam pernikahan kalian. Mulai hari ini, kalian bukan lagi menjadi dua, tetapi sudah menjadi satu. Diberkati kalian dengan anak-anak yang manis, turunan ilahi. Diberkati rumah kalian, tangga kalian hari demi hari. Diberkati pekerjaan kalian. Diberkati apapun yang kalian lakukan. Keluar masukmu, waktu adonanmu, apa yang kau kerjakan, Tuhan buat beruntung dan berhasil. Tercurahlah segala bagian berkat yang terbaik dari Bapa di surga dalam rumah tangga Dedi dan Irma. Berkat Tuhan dilimpahkan selalu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sekarang kalian akan menandatangani janji nikah tadi, ya? Silakan di sana. Setelah kalian saya akan menandatangani.
Baik, kalian boleh kembali ke tempat. Baik, dari Gereja Bethel Indonesia akan memberikan kepada kalian, ini tidak hanya tenang-tenangan, tetapi ini modal utama di dalam kehidupan keluarga kalian, yaitu firman Tuhan berupa Alkitab, lalu akte nikah, dan juga janji nikah yang sudah kalian dan kita tanda tangani bersama. Saya persilakan. Alkitab jangan dipajang ya, jangan sampai berdebu ya, tapi dibaca hari demi hari. Ya, jemaat boleh memberikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini sudah resmi kita mempelai wanita dan pria sudah disatukan oleh Tuhan menjadi sebuah keluarga yang sama-sama akan menerima janji Tuhan. Buat dia. Mulai hari ini mereka sah menjadi tuan dan nyonya Dedi. Tepuk tangan. Sah? Sah. Tuhan, hari ini selamat diberkati mereka. Ya. Baik, selanjutnya kedua, saya persilakan orang tua dari Dedi berdiri dan juga wakil dari orang tua Irma, tolong bersiap-siap ya. Pertama-tama, Dedi dengan Irma akan memberikan ucapan ya, sedikit ucapan terima kasih selama ini sudah bimbing Dedi. Boleh ke depan Bang. Bapak Ibu, Pak Nahapun silakan ke depan. Wakil di Jakarta. Biar mereka yang kalian di depan nanti mereka mendatangi kalian. Ini sudah. Kalian berikan ucapan terima kasih yang tulus atas selama ini bimbingan, tuntunan kalian sudah dibesarkan. Ya, ya boleh duduk, boleh silakan. Nah, jadi silakan bawa istrimu, sah, ya, sudah sah. Jadi bawa istrimu untuk mengucapkan terima kasih, peluk mereka, berikan ucapan terima kasih yang dalam dari lubuk hati mereka. Kembangnya itu dipegang karena yang kembangnya itu. Kembangnya mungkin Supaya ibu jangan kaku, peluk bapak. Irma, ini Papa Mama Dedi sekarang adalah ayah dan ibumu juga Papa Mama. Ucapkan terima kasih buat mereka karena orang tuanya Irma tidak bisa datang dari Bali B, diwakilkan oleh kakak iparnya Bang Iparnya. Silakan Irma, ucapkan terima kasih, peluk mereka. Mereka adalah orang tuamu juga. Silakan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Oke, Bapak Ibunya Dedi boleh kembali ke tempat. Saya persilakan Abang Ipar ya. Oh iya, silakan duduk. Kakak Ipar ya. Kakak Ipar ya. Silakan datangi mereka, ucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari orang tua kalian. Bilang akan aku jaga Irma sebaik-baiknya. ayah hari lo kowe. Tuk tikus dokom. Iya, soalnya. Oke, boleh kembali kalau sudah kembali. Tolong. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
sebelum menerima doa berkat untuk menutup ibadah pernikahan ini, kedua pengantin ini mereka sudah sah menjadi sepasang suami istri. Sebagai awal atau yang sulung dari pernikahan mereka, mereka berdua akan memberikan persembahan sulung untuk gereja lokal di mana mereka bertumbuh dalam imannya. Itu pilihannya. Ya, silakan Debbie bersama-sama dengan istri. Ini sebagai persembahan sulung yang perdana setelah mereka menikah. Maka kita percaya berkat Tuhan akan terus mengalir kehidupan bersama-sama. Silakan. Oke, saya mengundang Ibu Gembala di sini bersama-sama kita dengan mereka akan berfoto dan kemudian nanti keluarga selalu doa berkatnya. Silakan kalian kita menghadap ke sana, boleh dibawa. Baik, kita akan terima doa berkat saudara. Boleh angkat kedua tangannya. Mari angkat kedua tangan kita dan kita angkat wajah kita kepada Tuhan untuk siap menerima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah bagian berkat yang terbaik, terindah, paling sempurna dari Allah Bapa di surga, dan dalam cinta kasih anaknya, juru selamat dan penebus kita, Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam ikatan kasih, penyertaan, kuasa, bahkan urapan dari Roh Kudus yang tidak pernah berhenti hari lepas hari, mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kau yang percaya terima berkat ini, berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berkat atau yang disampaikan oleh Amang Pendeta kami tadi menjadi kebahagiaan buat keluarga, terutama pengantin baru yang telah sah pada hari ini disahkan oleh Amang Pendeta kami, dan juga kita yang ada di sini ikut dan turut menyaksikan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat dicairkan oleh manusia. Itu tadi kata-kata atau memang petua atau nasihat atau yang diberikan Tuhan melalui Amang Pendeta kami tadi kepada anak kami, kepada keluarga besar, dan kepada terutama keluarga pengantin yang baru. Untuk itu Amang, untuk itu Bapak, dan semua kita hadirin yang di sini, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan dan Tuhan memberikan apa yang telah kita ceritakan, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta kami tadi menjadi berkat bagi kedua mempelai yang telah kita saksikan pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak, untuk acara selanjutnya mungkin nanti ada acara keluarga bersama, tapi sebelum ada acara keluarga bersama, mungkin saya mau tanya kepada keluarga, apakah masih ada sesi foto untuk keluarga? Keluarga besar Serak Pulau, terutama ketua kalau udah datang. Udah. Teman-teman tua di kota, begitu sore pinaboy di pasar pulang pun sono. Kalau sok kamu mai anggap nak keluarga bahagia kamu, kepauan teman tua di kota itu tidak tidak. Mulai di mau pasar kamu, horas mandi di sana.